Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Arlin Sri Purwati, guru IPA SMPN 1 Porong, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita bisa 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 2. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Belajar ada 5 modul latihan yang harus diselesaikan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Langkah penyelesaian modul: yang pertama, belajar materi. Kemudian yang kedua, refleksi pembelajaran. Yang ketiga, post-test. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul ke-1 yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, terdiri dari memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Modul 2, mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menentukan segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam mendampingi murid, guru harus menerapkan asas trikon. Yang pertama, kontinu. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. 3. Konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, sehingga pendidik harus mampu mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Demikianlah pemaparan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.